سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kultum kita pada malam yang ke-24 ini, 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang bapak-bapak datang menghadap Umar bin Khattab membawa seorang anak. Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini pembangkang, anak saya ini melawan, durhaka kepada saya, wahai Amirul Mukminin, tolong dihukum. Kemudian seorang anak ini butuh waktu, minta waktu kepada Amirul Mukminin untuk memberikan penjelasan. Wahai Amirul Mukminin, kata seorang anak, kalau seorang anak mempunyai kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya, adakah orang tua itu mempunyai kewajiban kepada anaknya? Mendengar itu Amirul Mukminin menjawab, ada. Orang tua itu mempunyai kewajiban kepada anaknya ada 3, kecek Amirul Mukminin. Yang pertama, mencarikan ibu yang terbaik. Yang kedua, mencarikan nama terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, memberikan pendidikan agama kepada anaknya, terutama adalah Al-Quran. Mendengar itu seorang anak berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yang 3 ini tidak saya dapati terhadap orang tua saya. Yang pertama, mencarikan ibu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, seorang ibu itu adalah pendidikan pertama seorang anak. Kenapa Nabi Nuh itu anaknya durhaka? Karena ibunya tidak patuh kepada Allah. Kenapa Nabi Musa itu diangkat oleh Allah menjadi nabi, padahal yang mausan Nabi Musa itu adalah Fir'aun, laknatullah. Jadi nabi ya, karena ibunya adalah orang baik. Jadi sebelum awak menikah, bagi yang belum menikah, sekolah menikah sedula enak. Terlanjur bagaimana? Yang terlanjur kita didik. Jadi Bapak Ibu, kewajiban orang tua kepada anaknya mencarikan ibu terbaik. Jadi sebelum menikah itu, awak cari pasangan awak itu orang baik atau tidak. Kata Nabi, nikahlah wanita itu karena 4. Karena cantiknya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Kalau tidak didapati yang 3, maka pilihlah agamanya, karena agamanya insya Allah keturunannya menjadi orang baik. Jadi ibu adalah pendidikan pertama seorang anak.
Yang kedua, setelah anaknya lahir, berikan nama yang terbaik. Contohnya nama-nama Nabi Muhammad Idris, Muhammad Muhammad Daud. Pokoknya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Awalannya Muhammad. Kalau tidak Abdul, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Jangan agih nama anak Tony. Tony ko lain di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibagian nama Tony. Tony ko syaitan. Itu perangai setan dipakai. Jadi berikan nama terbaik. Yang terakhir, setelah mendapatkan nama terbaik, berikan pendidikan agama, terutama adalah Al-Quran. Jadi seorang anak tadi itu mengadu, inak sehuruf pun diajar orang tua mudah tentang Al-Quran. Makanya saya kerengkang durhaka. Jadi apabila yang tiga ini tidak terpenuhi, maka itulah yang membuat anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kembali kepada cerita tadi, setelah mendengar aduan seorang anak itu, maka Umar bin Khattab wajahnya memerah tadi kepada seorang anak, beralih kepada seorang bapak. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Fulan bin Fulan, sebelum anak ini durhaka kepadamu, kamu sudah duluan durhaka kepada anak. Jadi adalah awak seorang orang tua kau durhaka kepada anak yang tidak memenuhi tiga kewajiban. Pertama, mencarikan ibu terbaik. Yang kedua, memberikan nama terbaik. Yang ketiga, memberikan pendidikan agama. Ustaz, ambong nak pandai membaca Quran no. Carian guru masuknya ke MDA. Setelah MDA masuknya ke pendidikan agama. Bapak Ibu kalau ingin tahu bagaimana nasibnya di alam kubur nanti, lihatlah anaknya sekarang. Kalau anaknya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah aman di dalam kubur. Kalau anaknya hendak sembahyang, pemain judi, main soklem, di alam kubur akan disiksa orang tuanya. Kalau ingin tahu bagaimana nasib kita nanti di alam kubur, lihat anak kita sekarang. Karena anak kita itu Bapak Ibu adalah amalan yang indah terputus setelah kita meninggal dunia. Itu saja kultum dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.